Jadi ternyata di bumi tempat kita hidup ini ada satu isu yang namanya adalah perspektif. Kita bisa lihat objek yang sama. Kita bisa lihat masalah yang sama. Kita bisa lihat penyakit yang sama. Ya. Kita bisa melihat ketidakbaikan yang sama. Tapi pagi hari ini pertanyaannya adalah perspektif kita itu gimana? Cara kita ngelihat itu gimana? Angle dalam kita melihat apapun itu gimana? Musicians, Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Luar biasa, semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke. Kita akan lihat Alkitab kita bersama dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-18 Alkitab bilang begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi satu hari ada cerita di Alkitab saudara dan saya, tentang Musa mengirim 12 orang pengintai. Dikirim sama Musa ke negeri yang namanya Kanaan. Dan 12 orang ini ngeliat negeri yang sama, mereka ngeliat raksasa yang sama, mereka ngeliat susu dan madu yang sama. Tapi waktu kembali anehnya, 10 sama 2 komentarnya beda. Yang 10 katakan buat Musa, Musa kita kayak belalang, mati kita kalau masuk sana, karena mereka raksasa semua. Tapi 2 orang namanya Yosua dan Kaleb, mereka berhasil meyakinkan Musa dengan mengatakan kami sanggup menaklukkan negeri itu. Jadi ternyata di bumi tempat kita hidup ini ada satu isu yang namanya adalah perspektif. Kita bisa lihat objek yang sama. Kita bisa lihat masalah yang sama. Kita bisa lihat penyakit yang sama. Ya. Kita bisa melihat ketidakbaikan yang sama. Tapi pagi hari ini pertanyaannya adalah perspektif kita itu gimana? Cara kita ngelihat itu gimana? Angle dalam kita melihat apapun itu gimana? Karena Alkitab ternyata sudah menawarkan buat saudara dan saya. Saya bacakan sekali lagi ayat 18, 2 Korintus 4. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa saudara? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ternyata semua yang kelihatan itu sifatnya cuman temporary, cuman sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Kalau gitu pertanyaan saya buat saudara, rekening bank saudara sifatnya? Jangan diliatin terus. Diliatin terus stres kan kita. Dia bisa kosong tiba-tiba, dia bisa penuh tiba-tiba. Jangan itu jadi fokusnya kita. Masalah kita sifatnya sementara. Penyakit kita sifatnya, semua yang kelihatan sifatnya cuma sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Nah mesti latihan kita nih, mesti latihan. Latihannya gimana Pak? Ya ngelihat hal yang kekal latihannya gimana? Latihannya begini. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, apapun keputusan yang saudara akan ambil hari ini, ya, pastikan ehonya di depan tuh bagus. Pastikan gemanya, efeknya di depan itu bagus. Makanya jangan ambil keputusan saat lagi emosi, jangan bikin-bikin janji waktu lagi seneng. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Karena semua yang kelihatan cuma sementara. Kenikmatan dosa sifatnya sementara. Jangan tergoda sama yang sementara. Mungkin kita mulai bertanya,
Tuhan, saya tiap hari ngelihat yang kelihatan, gimana caranya ya mata saya ini dicelikan, gimana caranya? Saya mau ajak saudara kita lihat bersama Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang apa saudara? Yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oh, ternyata hidup yang kekal bisa kita dapati kalau kita mengenal siapa itu Yesus Kristus. Wow, saudara nggak lupa kan? Yesus datang ke dunia supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. Nah makanya sekali lagi biasakan ya mulai melihat ke depan. Ya, mulai biasakan untuk lihat hal-hal yang Tuhan sedang siapkan buat saudara dan saya. Jangan lihat sama yang sementara. Dan cara satu-satunya adalah kita mengenal siapa itu Yesus Kristus. Nah gini saudara, kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Tolong catat ini baik-baik dalam hati saudara. Kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Karena banyak orang Kristen suka datengin saya, mereka ngomongnya gini, Pak, saya mau dekat sama Tuhan. Oh bagus. Oleh sebab itu Pak, saya mau masuk sekolah Alkitab. Kok gitu mikirnya? Masuk sekolah Alkitab nggak apa-apa. Tapi untuk masuk sekolah Alkitab dan bisa kenal Tuhan, itu salah cara mikirnya. Orang yang sekolah hukum gimana? Yang sekolah akuntan gimana? Yang sekolah fashion gimana? Nggak bisa kenal Tuhan kah mereka? Bukan gitu cara mikirnya. Lalu ada orang Kristen lagi, Pak, saya mau Pak, S1, S2, S3 teologi ya Pak. Supaya saya bisa kenal sama Tuhan saya. Mau ambil sampai S3 teologi ya, nggak apa-apa saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, orang kebanyakan S bisa dingin. Betul. Kaku. Gak fleksibel. Gak bisa lihat salah orang. Gak bisa lihat kelemahan orang. Ya, terlalu kaku. Ternyata waktu dicek, gelarnya kebanyakan. Tapi sekali lagi mau ambil PS3 teologi, silakan aja. Boleh-boleh aja. Tapi cara mikirnya bukan seperti itu. Karena kata mengenal di ayat ini diambil dari bahasa asli namanya adalah ginosko. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah keintiman kita dengan Tuhan, itulah hidup yang kekal. Jadi saudara dan saya sama Tuhan Yesus jangan cuman katanya. Jangan cuman intelek, tahu ini, tahu latar belakang, jangan cuman itu. Tapi ada keintiman gak sama dia? Ada hubungan intim gak sama dia? Saya percaya setiap ada keintiman selalu membuahkan sesuatu. Dalam kekristenan setiap kita ada keintiman dengan Tuhan, saya percaya buah roh akan keluar dari kehidupan kita. Saya takutnya gini, kalau orang Kristen gak ada keintiman dengan Tuhan, kita akhirnya tidak berbuat dosa karena gak ada kesempatan. Pernah dengar? Atau sering ngalamin? Gak bikin dosa karena sebelahnya ada suaminya terus, sebelahnya ada istrinya terus. Gak bikin dosa cuman karena gak ada kesempatan. Ya, sebelahnya ada ketua FA-nya terus, sebelahnya ada kakak rohaninya, jadi gak bisa bikin dosa. Waktu ada kesempatan, langsung jatuh kita dalam dosa. Karena apa? Hati kita udah kotor. Gak connect soalnya sama Yesus. Gak ada keintiman sama Tuhan Yesus, makanya kotor. Yakobus mencatat dosa lahir dari keinginan di dalam hati. Makanya saudara, jangan suka ketipu sama penampilan. Saya udah banyak ketemu orang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Saya ketemu sebaliknya juga banyak. Saya ketemu banyak orang gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. So jangan suka ribut-ributin penampilan. Oke? Nah sekarang begini, kita selalu bisa intim dengan seseorang kalau orang itu jadi nomor satu dalam hidup kita. Betul apa betul? Hah?
saudara menikah sama orang yang saudara angkat dia jadi nomor 1. Kita bisa menikah sama dia. Makanya bahasa-bahasa di kekristenan itu adalah bahasa keintiman. Yesus ngelihat gereja kayak mempelai. Ya. Arti penyembahan yang sesungguhnya proskuneo, to kiss, mencium. Ini bahasa keintiman. Kita nggak akan cium orang yang nggak intim sama kita. Nggak akan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Yesus nomor 1 nggak dalam hidup kita? Kita bisa jawab masing-masing. Karena di mata Tuhan Yesus, di dalam hatinya, dalam pikirannya, saudara dan saya itu nomor 1 di hatinya Yesus. Makanya dia mau mati buat kita. Nah sekarang sebaliknya nggak? Dia nomor 1 nggak? Karena biasanya kita akan dengerin yang number 1. Betul nggak? Saya kasih contoh gini aja deh. Kita kalau mau nonton acara sepak bola. Siapa yang fansnya Arsenal di sini selain saya? Oh iya, saudara nggak tahu apa-apa kayaknya ya. Kita kalau mau nonton sepak bola, biasanya stasiun TV ini akan ngundang komentator-komentator. Mereka datang, mereka ngomong kayak mereka yang udah tahu semuanya. Ya, di atas kertas Argentina banyak yang cedera, banyak yang ini kena kartu merah. Jadi di atas kertas Prancis lebih unggul. Kita boleh dengar gini-ginian, tapi di dalam hati kita akan belain yang nomor 1 buat kita kan. Mau prediksinya kayak gimana, ya mau komentator ngomong kayak gimana, Argentina nomor 1 buat Jesse Lantang. Mau prediksinya kayak gimana, Arsenal nomor 1 dalam hati saya. Saya nggak pernah buka-buka IG-nya yang lain. Saya buka Instagram Arsenal doang. Saya nggak lihat MU, nggak lihat Manchester City, nggak lihat yang lain. Saya lihat yang number 1 buat saya. Nah pertanyaannya sekali lagi, Yesus dijadiin gitu nggak di hidup kita? Ingat baik-baik, iman timbul dari Makanya pagi hari ini sharing saya sebenarnya tentang audio visual. Karena 2 panca indera kita ini yang akan selalu mempengaruhi iman kita. 2 ini, cara kita ngelihat sama kita dengerin siapa. Di sosial media, kita akan dengerin yang followernya banyak. Yesus kalau hidup di zaman sekarang, gak laku loh Yesus. Followernya cuma 12. Unfollow lagi 1. Sempat mute lagi 1 untuk dibuka lagi sama Petrus ya. Yesus gak laku. Hitler followernya 1 juta. Jadi berapa banyak follower kita itu gak menentukan kualitas hidup. Enggak. Jangan salah. Nah karena waktu saya akan kasih sebuah cerita buat saudara. Ya. Tentang seorang muridnya Yesus yang pengen menjadikan Yesus nomor 1 dan lain-lain. Ya, jadi nomor 1-nya bukan Yesus, dia mau mensejajarkan Yesus dengan yang lain. Kita lihat sama-sama Matius pasal yang ke-17. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, bolehkah kita baca berganti-gantian? Boleh ya, saya yang ganjil, saudara yang genap, karena ganjil genap lagi populer. Matius 17 ayat 1 sampai 8 itu judul perikopnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Saya mulai ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, saudara. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara? Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, ya Petrus sedang berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan,
dengarkanlah dia. Saudara? Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Saudara? Oke, saya percaya semua saudara pernah membaca cerita ini. Ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal di Alkitab kita. Jadi satu hari Yesus naik ke atas gunung yang tinggi. Ya, disinyalir ini Gunung Horeb, gunung tertinggi di Israel. Jadi mereka naik berempat. Karena Yesus cuma bawa 3 murid. Siapa tadi? Petrus, Yohanes, sama Yakobus. Dibawa sama Yesus ke atas. Nah, sampai di atas tiba-tiba murid-muridnya ngelihat Yesus bercahaya mukanya. Dan waktu mereka ngelihat lebih jelas, Yesus lagi berbincang-bincang dengan 2 orang. Siapa? Musa dan Elia. Petrus langsung komentar. Petrus memang komentator, saudara. Ya, dia langsung komentar, Tuhan, seneng banget ada di sini. Bikin kemah ya, 1 buat Tuhan, 1 buat Musa, 1 buat Elia. Terus Alkitab catat, dia lagi ngoceh-ngoceh yang lain, awan turun. Awan turun, dari dalam awan itu ada suara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara mesti tahu bahwa orang-orang Yahudi itu selalu denger-dengeran sama cerita nenek moyang. Orang Yahudi itu punya kebiasaan, culture-nya mereka gitu. Jadi ayah-ayah di rumah, orang-orang Yahudi, itu enggak cuma jadi ayah, tapi mereka lebih kepada rebai, guru. Ya, yang ngajarin muridnya, anak-anak tuh kayak murid di rumah. Jadi orang-orang Yahudi tahu banget cerita-cerita tentang nenek moyang. Nah, dibilang di Alkitab dengan jelas, Petrus dan yang lain ketakutan. Ya. Kenapa ketakutan waktu awan turun? Di Perjanjian Lama ada cerita. Awan turun kena sama Miriam. Tahu? Masih ingat cerita itu? Dan waktu awannya terangkat, Miriam terkena kusta. Makanya ketakutan semuanya. Oke? Dan itu terjadi saat Petrus lagi bicara, dia akan bangun kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ternyata Petrus ingin menomorsatukan Yesus sejajar dengan Musa dan Elia. Pertanyaan berikut, kenapa yang muncul di atas gunung itu Musa dan Elia? Kenapa tidak Abraham? Kenapa bukan Daud? Kenapa bukan Salomo? Nah, sekali lagi orang Yahudi kalau baca Perjanjian Lama, mereka selalu simpulkan gini, Perjanjian Lama itu kitab Musa, kitab Nabi, sama Mazmur. Itu orang Yahudi. Ya. Jadi mereka terbiasa sama kitab Musa, sama kitab Nabi-Nabi. Kenapa yang muncul Musa dan Elia? Musa melambangkan hukum Taurat. Elia melambangkan nabi-nabi. Petrus ingin menomorsatukan Yesus sejajar dengan hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Listen to this carefully. Ya, kita nggak bisa kasih medali emas ke 3 orang, karena medali emas cuman 1 orang. Kita cuman bisa intim sama 1 orang. Gak bisa kita sejajarkan Yesus dengan yang lain. Tidak bisa. Kita mulai dari hukum Taurat dulu. Seringkali kita orang Kristen ini ada dikotomi. Kita keluar rumah kayak bawa 3 suara di kepala kita. Bawa 3 suara. Kayaknya kalau baru keluar rumah, Tuhan baik, Tuhan menyertai saya, Tuhan melindungi saya. Wih, perjanjian baru banget. Abis makan siang, tiba-tiba ada masalah, ada tantangan, ada rintangan, kita langsung mikirnya gini, Tuhan lagi hukum saya. Kita kayak jalan sama 2 Tuhan. Dan ini terjadi dan membingungkan orang-orang Kristen. Makanya iman kita jadi iman goreng-goreng nih. Tema saudara bulan ini kan soal iman. Iman kita jadi goreng-goreng. Karena kita dengerin hukum Taurat,
dengerin Yesus, dengerin kitab nabi-nabi. Jadi bingung sendiri. Coba sebentar, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari mana saudara? Oke, ada komanya loh tuh ayatnya, lihat sekali lagi. Roma 10 ayat 17, ini Paulus lagi bicara tentang ketidakpercayaan orang-orang Israel. Jadi iman timbul dari pendengaran, terus koma, dan pendengaran oleh firman-Nya siapa? Kristus. Makanya suara dari dalam awan, dengarkan dia, dengarkan Yesus. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Ini yang tulis mantan ahli Taurat. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah apa saudara? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Misvots, ada 600-an aturan. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi hanya oleh karena apa saudara? Iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perlu bukti yang lain? Banyak bukti di Alkitab kita. Hukum Taurat udah di-cancel. Makanya saudara kalau baca Alkitab, mesti ngerti Yesus lagi ngomong sama siapa. Gak semuanya buat kita. Ada beberapa hal yang Yesus ngomong, itu dia lagi negur ahli Taurat. Dia lagi negur orang-orang Farisi. Gak semua harus ditelan sama kita. Makanya minta hikmat sama Tuhan kalau lagi baca firman Tuhan. Hukum Taurat kita pelajari gak apa-apa. Tapi kalau kita mulai praktekkan dan kita anggap itu kebenaran, ini firman Tuhan udah katakan pagi hari ini. Karena dunia gak perlu lagi ahli Taurat. Dunia lebih perlu ahli kasih karunia hari ini. Ahli Taurat, orang-orang Farisi selalu menganggap diri mereka lebih benar dari yang lain. Saya mau katakan buat saudara, kita semua sama predikatnya. Kita semua orang-orang berdosa yang dibenarkan oleh darah Yesus. Roaming kayaknya. Kita berdosa semuanya, termasuk saya. Bedanya cuman satu ketahuan, satu enggak. Betul? Satu ngaku, satu enggak. Kita semua sama-sama pendosa. Makanya kalau ada orang ngaku dosa sama saudara, mukanya di setel, biasa aja mukanya. Orang lagi cerita dosanya dia, kok bisa sih? Kok bisa sih? Bedanya cuman dia ngaku, kita enggak. Itu aja bedanya. Dunia enggak perlu ahli Taurat, saudara. Dunia lagi memerlukan penyelenggara kasih karunia. Hukum Taurat sudah di-cancel. Saudara enggak mungkin beli mobil yang onderdale-nya udah enggak dijual. Udah di-cancel, udah enggak diproduksi lagi. Istilahnya seperti itu. So jangan lagi jadi ahli Taurat. Dengerin siapa? Yesus. Yang kedua, Petrus ingin mensejajarkan Yesus sama nabi-nabi, Elia. Mungkin kalau zaman sekarang pendeta-pendeta. Ya. Petrus nggak salah saudara. Jadi di atas gunung itu Petrus lagi diajarin sama Yesus untuk dengerin dia. Ya, karena mereka terbiasa, orang-orang perjanjian lama selalu terbiasa sama kitab Musa, sama kitab nabi-nabi. Terbiasa sekali. Nah mungkin kalau zaman sekarang pendeta-pendeta. Nah ini juga dikotominya orang-orang Kristen. Seringkali kita jalan kemana-mana yang kita ingat perkataan pendeta, bukan perkataan Yesus. Ya, makanya kalau saudara ada yang dipercayakan pelayanan, bawakan firman-Nya Yesus. Bukan firman yang digoreng-goreng sembarangan. Ya, bawakan tentang Yesus. Itu aja sebenarnya. Itu yang dunia perlu dengar. Pendeta-pendeta,
Di perjanjian lama, roh Allah itu masih di luar manusia. Jadi kalau Tuhan mau ngomong sama manusia, roh Allah menghampiri manusia. Oke? Nah, semenjak hari Pentakosta, Roh Kudus sudah ada di dalam saudara dan saya. Bukan di luar lagi. Dia ada di dalam kita. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang Kristen seneng banget sama nabi-nabi klinik. Saya ngelihat di alam roh kayaknya bapak ibu mesti jual rumah kayaknya. Wih seneng loh orang Kristen mah gini-ginian. Pak jual rumah yuk. Itu pendeta itu ngomong mesti jual rumah. Saya ngelihat di alam roh kayaknya saudara mesti misi ke benua Afrika kayaknya. Mesti pindah kayaknya ke sana. Saya ngelihat Tuhan berkata saudara mesti jual mobil kayaknya. Kita seneng orang-orang Kristen sama gini-ginian. Kita menganggap tuh suara Tuhan buat saya. Tunggu dulu. Ya, kalau ada nabi-nabi klinik seperti ini, datengin saudara dan ngomong kata Tuhan, cek dan cross check sama Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Kita bukan hidup di perjanjian lama. Cek di dalam, makanya kalau doa lebih baik nunduk ke bawah daripada ngelihat ke atas. Karena Roh Kudus di sini. Cek Tuhan ini benar nggak? Karena Roh Kudus di dalam pendeta sama Roh Kudus di dalam saudara, kelasnya sama, premium kelas semua. Bukan berarti Roh Kudus di dalam Jesse Lantang premium, di dalam saudara kelas KW-KW. Nggak gitu. Sama, Tuhan bisa bicara sama kita. Makanya dengerin siapa? Yesus. Nah seringkali orang Kristen kejebak di sini, kita pengen menomorsatukan, mensejajarkan pendeta sama Yesus. Sama kayak Petrus. Kita pengen kasih medali emas sama Yesus dan sama pendeta. Terus tugasnya pendeta apa dong Pak hari ini? Kalau saudara baca baik-baik perjanjian baru, tugas para hamba Tuhan adalah meneguhkan. Bukan kasih tahu kata Tuhan gini, kata Tuhan gitu, bukan. Meneguhkan. Makanya sekarang kalau ada orang minta didoain sama saya selalu ajak mereka balik. Pak, Bu, yuk ikut doa sama-sama. Nanti dapat suara Tuhan gimana, kita saling meneguhkan. Gitu dong. Bukan satu merasa lebih superpower, satunya enggak. Enggak, ajarkan. Ya dimanapun FA saudara, ajarkan untuk kita mulai dengerin Tuhan Yesus. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya siapa? Kristus. Karena waktu, saya harus bergeser ke Markus pasal yang kelima. Ini Tuhan Yesus di cerita ini lagi menyembuhkan audiovisual 2 orang. Ya, penglihatan dan pendengaran dari 2 orang. Oke. Markus 5, kita nggak akan baca semua ya. Markus 5 ayat 21. Sampai dengan ayat yang ke-43, terlalu panjang. Ini judulnya Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Oke. Ada 2 orang di situ, audiensnya. Jadi saya kasih highlights-nya aja buat saudara ya. Yesus turun dari perahu, dari danau. Tiba-tiba Yesus didatengin sama kepala sinagog. Namanya Yairus. Jewish. Dia tahu semua aturan hukum Taurat. Dia tahu. Ya, dia tahu semua aturan liturgi, dia hafal, dia paham sekali. Dan waktu dia lihat Yesus, kata Alkitab, dia tersungkur. Dia tersungkur dan dia bilang, tolong, anak saya udah mau mati. Di Injil ini dikatakan Yesus gak banyak tanya, langsung yuk ke rumah kamu. Nah di tengah jalan tiba-tiba ada wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Dan wanita ini Jewish sama-sama, orang Yahudi. Dan wanita ini, saya udah bilang tadi buat saudara, orang-orang Yahudi selalu paham sama cerita nenek moyang. Ya, jadi wanita ini paham sama Imamat 15. Peraturan tentang wanita yang terkena menstruasi. Imamat 15. Mereka duduk di kursi manapun, kursinya jadi najis. Imamat 15. Ya, mereka pakai baju apapun, bajunya jadi najis.
Mereka tidur di tempat tidur manapun, tempat tidurnya jadi najis, Imamat 15. Mereka salaman sama siapapun, orang itu ikutan jadi najis. Dan wanita-wanita yang lagi datang bulan, gak boleh ada di tengah-tengah kerumunan. Tidak boleh. Dia udah tahu. Ya, dia tahu aturan ini. Dan Alkitab jelas catat, dia sudah berobat kemana-mana. Ke Singapura udah, Penang udah, semua udah. Tapi gak sembuh, malah keadaannya makin buruk. 12 tahun bleeding, 12 tahun. Saya cuma ngajak saudara lihat satu ayat aja dari cerita ini. Ayat 27, Markus 5 ayat 27. Jadi isi kepalanya tuh saya najis, saya najis, saya najis. Itu isi kepalanya wanita itu. Ayat 27, dia sudah apa saudara? Sudah apa? Berita-berita tentang siapa? Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Tiba-tiba ada keberanian. Waktu mulai dengar soal Yesus, imannya mulai berubah. Ada keyakinan sampai berani ke kerumunan. Gak boleh loh. Ya, bayangin turun-temurun wanita yang bleeding, najis, najis, najis. Dan kalau bleedingnya stop, dia mesti tunggu 7 hari, Imamat 15. Hari ke-8 datengin ke imam, dan imam ini akan mentahirkan dia. Bayangin ribetnya luar biasa. Masih mau pakai onderdil ini? Dan kenapa dia deketin Yesus? Ini semua ada maknanya saudara. Kenapa dia deketin Yesus dari belakang? Di perjanjian lama, Tuhan selalu kelihatan dari belakang. Ya, ini wanita paham cerita yang Musa lihat Tuhan, Tuhan lewatin Musa. Musa cuma lihat belakangnya Tuhan. Paham. Makanya dia nggak kayak orang Indonesia nyegatnya dari depan. Weh, stop, nggak gitu. Dia dari belakang, dia jamah jubahnya Yesus. Dan tiba-tiba bleedingnya stop waktu dia jamah jubahnya Yesus. Yesus berbalik. Siapa yang jamah jubah saya? Ada kuasa yang keluar. Bayangin mereka lagi buru-buru loh. Ya, dan ini semua terjadi depan matanya Yairus. Yairus tahu Imamat 15. Yairus tahu. Mungkin dia cuma bengong-bengong dong. Kenapa nih? Kok bisa gini nih? Melanggar adat nih, melanggar hukum nih. Dan lain, mungkin kepalanya isinya begitu. Ya. Yesus cari sampai murid-muridnya ngomong gini, kalau pakai terjemahan bebas, guru kita lagi buru-buru, udahlah, ini lagi rame banget, mau cari siapa? Enggak, Yesus insist, enggak, siapa yang jamah jubahku? Akhirnya wanita ini muncul, saya. Didatengin sama Yesus, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan kamu, go with peace. Lihat kesembuhan ada hubungannya sama iman? Imannya tadinya mengatakan dia najis kan? Saya najis, saya nggak layak. Ya, saya orang berdosa, saya begini. Suka gitu? Imannya? Hah? Ini kebawa ke orang-orang Kristen sampai hari ini. Saya gini, saya kan cerai dulu. Saya dulu selingkuh, saya dulu nggak setia sama suami saya. Kebawa imannya. Saya orang nggak bener. Diajakin pelayanan sama Pak Samuel, ayo pelayanan, saya belum benar, suami saya aja dulu. Pernah dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Mengatakan saya najis. Yesus bilang imanmu telah menyelamatkan kamu. Go with peace. Tiba-tiba, abis Yesus ngomong gini, ada orang suruhannya dari keluarga Yairus datang. Pak, anak bapak baru meninggal. Singkat cerita, Yairus bilang buat Yesus, gak usah ke rumah lah, anak saya udah meninggal. Hah? Yesus bilang gini, saudara baca nanti ya, jangan takut, percaya saja. Mereka on the way terus ke rumah Yairus, sampai di rumah Yairus, Yesus cuma ngomong gini, anakmu lagi tidur. Orang-orang ketawa. Yesus bilang, coba yang ketawa-ketawa suruh pergi. Dan Yesus deketin. Yairus punya anak. Dan Yesus cuma mengatakan satu kata, talitakum. Artinya bangunlah, bangkitlah. Langsung anaknya Yairus bangkit dari kematian. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, iman kita adalah iman yang pendarahan, bleeding.
Karena iman kita cuman berkata tentang pemberian-pemberian, materi-materi, ya, benda-benda, kedudukan, posisi, dan lain sebagainya. Saya mau katakan itu iman yang pendarahan. Dan ini bukan kebaktian sekolah minggu kan. Wanita yang lagi menstruasi tidak bisa dibuahi dan tidak bisa melahirkan. Jadi iman kita kalau terus pendarahan, kita nggak akan lihat ada generasi baru lahir. Wanita ini pendarahan 12 tahun. Anaknya Yairus umur 12 tahun. Gen Alpha. Anak muda. Banyak orang Kristen sekarang suka datengin saya, Pak, anak saya Pak nggak mau ke gereja Pak. Pak, anak saya cuma main game Pak. Pak, anak saya nggak mau diajakin onsite. Diajakin doa nggak mau. Saya cuma mau katakan buat saudara-saudara, mungkin kita duluan yang harus berubah. Mungkin selama ini iman kita sama Tuhan Yesus adalah iman yang pendarahan. Cuman maunya barang-barang, cuman mau pemberian, cuman mau tender kita gol, dan lain sebagainya. Selama iman kita pendarahan, kita nggak akan lihat generasi baru lahir. Tapi saya percaya, waktu kita mulai menjamah dan mulai mendengar Yesus, iman kita mulai terbentuk karena Yesus. Karena firman-Nya Kristus. Saya percaya tali takum akan terjadi di rumah-rumah saudara. Anak-anak saudara. Yang mungkin kata saudara, dia udah gini Pak, dia udah gitu Pak. Justru mereka akan bangkit dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Kuncinya ada di kita. Jangan lagi iman kita pendarahan. Supaya lahir generasi baru. Ya lahir dari Betani Yestoya. Lahir dari rumah-rumah saudara. Anak-anak muda yang benar-benar mencintai Tuhan dan mencintai generasi mereka. Sebagai bagian terakhir. Di perjanjian lama 2 Raja-Raja 4. Ada cerita 2 orang. Ya, jadi Elisa sama bujangnya. Bujangnya nih datengin Elisa pagi-pagi, dia ngomong ini, celaka tuanku, kota kita dikepung sama musuh. Elisa sama bujangnya, dua-duanya manusia biasa. Elisa bukan superhero. Ya, dua-duanya manusia biasa. Mulutnya 1, kupingnya 2, dan kalau dua-duanya dari Malang, pasti dua-duanya makan soto Lombok. Tapi yang membedakan 2 orang ini adalah audio visualnya mereka. Beda. Tiba-tiba Elisa ngomong gini, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Tuhan, celikan matanya. Bujangnya Elisa enggak buta jasmani loh, enggak. Ya. Tapi kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, ternyata doanya Elisa tuh begini, Tuhan ganti perspektifnya. Ganti cara dia ngelihat. Waktu Elisa baru doa seperti itu, bujangnya kecelik dan bujang yang ngelihat satu gunung itu penuh dengan tentara berapi dan berkuda yang asalnya dari surga. Saudara, seperti yang tadi saya sudah sharing buat saudara, hari ini banyak banget suara-suara prediksi, kayak kita mau nonton sepak bola. Banyak banget prediksi kesehatan, virus lah, segala macam. Cuman siapa yang saudara dengar hari ini? Saudara mau dengerin gituan, sampai khawatir terus, sampai overthinking? Atau saudara mau dengerin Yesus? The beauty of Jesus. Saudara mungkin lagi datang ke gereja ini, saudara lagi merasa najis kayak wanita yang 12 tahun pendarahan itu. Ya, dan iblis selalu senang sama situasi itu. Iblis penuduh kan, pendakwa. Makin kita ngomong najis, makin ditambah-tambahin, dibikin lebay sama iblis. Najis, lo emang gak ini, gak layak dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau ajak saudara untuk kita mulai dengarkan Yesus. Yesus gak pernah lihat saudara najis. Waktu iman kita berubah, saya percaya Yesus akan datengin saudara dan bilang, imanmu telah menyelamatkan kamu. Saudara mesti lihat semua pahlawan iman di Ibrani 11. Gak ada yang disebut salahnya. Gak ada yang disebut. Padahal di situ Nuh, ya, siapa? Simpson, semua disebut di situ. Nuh, kita semua tahu dia mabok, dan Abraham, pembohong. Gak ada yang disebut. Yang disebut semua achievement-nya mereka bersama dengan Tuhan.
Saya percaya Ibrani 11 kalau dilanjutin, lanjut nama-nama saudara dan saya di sana. Karena iman kita nggak bleeding lagi. Iman kita percaya, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya saudara, walaupun banyak prediksi-prediksi, tapi saya cuma mau katakan sama saudara-saudara, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang sedang terjadi di planet bumi ini. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara.